Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dispitasari Siregar dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer. Kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, ada Kabinet Nasir yang terjadi pada 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Kabinet Koalisi Pimpinan Masyumi. Program kerjanya yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban, konsolidasi penyempurnaan susunan parlemen, penyempurnaan angkatan perang, memperjuangkan masalah Irian Barat, ekonomi rakyat sebagai pondasi ekonomi nasional. Hasil kerja yaitu politik luar negeri bebas aktif Indonesia, masuk menjadi anggota PBB, perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat. Kegagalannya adalah masalah keamanan dalam negeri atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Andi Aziz, APRA, dan RMS. Kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Nasir mengembalikan mandat. Lalu ada Kabinet Sukiman yang terjadi pada 26 April 1951 sampai 1952. Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI. Program kerjanya yaitu tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani, mempersiapkan pemilu, memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Hasil kerja yaitu hambatan kondisi keamanan, perseteruan berbagai elemen politik, permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia. Kegagalannya adalah penandatanganan Mutual Security Activity dengan USA membuat Kabinet Sukiman dianggap tidak netral dan memihak blok barat sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman mengembalikan mandat. Lalu ada Kabinet Wilopo yang terjadi pada 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Koalisi PNI Masyumi PSI. Program kerjanya adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran, dan keamanan rakyat, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerja yaitu mengalami banyak hambatan seperti munculnya sentimen kedaerahan konflik dalam Angkatan Darat berujung peristiwa 17 Oktober 1952 atau demonstrasi yang didukung oleh militer akibat campur tangan parlemen dalam urusan militer. Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara atau pengembalian tanah perkebunan pada pengusaha asing di atas tanah yang telah digarap rakyat sejak zaman Jepang. Kegagalan mosi tidak percaya dari pihak oposisi dan diakhiri dengan pengembalian mandat. Kabinet Ali Sastro-Midjojo 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Koalisi PNI dan NU. Program kerjanya yaitu mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, mengatasi gangguan keamanan, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, penyelesaian pertikaian politik, pembebasan Irian Barat. Hasil kerjanya yaitu dibentuknya panitia pemilu, sukses menyelenggarakan KAA di Bandung, hubungan dengan Cina membaik. Kegagalannya adalah memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Munculnya berbagai pemberontakan konflik di tubuh TNI AD yang terus berlanjut dengan mundurnya AH Nasution digantikan Bambang Sugeng. Kemudian ada Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet dari Partai Masyumi. Program kerjanya yaitu melaksanakan pemilu secara baik, memberantas korupsi, membebani konflik inter TNI AD. Hasil kerjanya yaitu adalah terselenggaranya pemilu 1955 dengan baik, ditangkapnya Mr. Jody Gondo Kusumoatas
kasus korupsi di Departemen Kehakiman, mengangkat kembali Aha Nasution sebagai KSAD, dibubarkannya Uni Indonesia Belanda, berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia. Kegagalannya adalah komposisi partai pemenang pemilu yang saling berseteru. Kemudian ada pemilu 1955. Terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama terjadi pada 20 September 1955. Tahap ini untuk memilih anggota DPR. Kemudian tahap 2 yaitu 15 Desember 1955. Untuk memilih anggota konstituante. Kemudian dalam pemilu 1945 ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Lalu ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang terjadi pada 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Program kerjanya yaitu memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh, menyeimbangkan APBN. Hasil kerjanya yaitu penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno, beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda, kepentingan Belanda diperlukan sesuai hukum yang berlaku. Kegagalannya adalah kekecewaan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat, munculnya sentimen anti-Cina, munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Lalu ada Kabinet Juanda atau Kabinet Karya yang terjadi pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Disebut Jakin Kabinet atau Kabinet Kerja, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri di bidangnya. Program kerjanya adalah pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melancarkan pembatalan hasil KMB, memperjuangkan Irian Barat ke wilayah RI, mengintensifkan program pembangunan. Hasil kerjanya adalah pembersihan pejabat yang terbukti korupsi, melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara, ditetapkannya peraturan kelautan dalam deklarasi Juanda. Kegagalannya adalah masih banyaknya pemberontakan dan gerakan separatis di daerah. Kegagalan konstituante menyusun UUD baru. Konstituante beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil pemilu mulai bersidang 26 November 1956 untuk menyusun UUD dengan masa kerja tak terbatas. Setelah 3 tahun bekerja, konstituante gagal membuat UUD baru disebabkan terdapat sikap mementingkan kelompok atau parpol yang ada dalam konstituante. Tidak ada konsensus di antara 3 kekuatan utama atau Nasakom. Kalangan ABRI mengusulkan agar kembali ke UUD 1945, namun gagal, atau walaupun setiap voting selalu dimenangkan kelompok yang pro, tetapi tidak memenuhi quorum 2/3 anggota sehingga hasil voting tidak dapat dilaksanakan. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Pada masa parlementer ditandai dengan kebijakan nasionalisasi ekonomi. Gunting Syarifuddin, Menkeu Syarifuddin Prawiranegara memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp2,50 sampai ke atas. Untuk merangsang ekspor, nilai tukar rupiah diubah dari $1 sama dengan Rp3,80 menjadi $1 sama dengan Rp7,60 atau ekspor Korea Boom, yaitu terjadinya peningkatan nilai ekspor hingga 243% akibat adanya Perang Korea. Pada masa Kabinet Sukiman dilakukan nasionalisasi DJKC Bank menjadi Bank Indonesia
atau diperkuat dengan UU Nomor 11 1953. Penandatanganan UU Pembatalan KMB 3 Mei 1956. Hal ini berakibat berpindahnya aset modal pengusaha Belanda ke tangan pengusaha non-pribumi atau etnis Cina. Sistem ekonomi Gerakan Banteng, yaitu sebuah gagasan dari Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo untuk melaksanakan pembangunan ekonomi baru atau mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Sistem ekonomi Alibaba. Ali sama dengan pengusaha pribumi, sedangkan Baba sama dengan pengusaha non-pribumi. Untuk dapat memajukan ekonomi pengusaha pribumi, harus bekerja sama dengan pengusaha non-pribumi. Kongres Nasional Importir Indonesia pada 19 Maret 1956 mengeluarkan kebijakan Gerakan Asaad, gerakan untuk mendorong pemerintah melindungi pengusaha pribumi agar berdaya saing terhadap pengusaha non-pribumi. Berbagai gangguan keamanan. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pendirinya adalah SM Kartosuwirjo. Tujuannya yaitu mendirikan negara Islam Indonesia dengan kekuatan senjata, maka dibentuk Tentara Islam Indonesia. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, berawal di Jawa Barat dan meluas sampai Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Latar belakangnya adalah penandatanganan perjanjian Reville membuat RI harus menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai Belanda. SM Kartosuwirjo dan pasukannya menolak persetujuan Reville dan tidak mengakui keberadaan RI. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Untuk menghadapi gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pemerintah menjalankan strategi perang wilayah, yaitu memobilisasi rakyat untuk membantu TNI dengan taktik pagar betis. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwirjo dan pengikutnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Foto-foto eksekusi Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo di Pulau Ubi, yaitu ini adalah gambar dari foto-foto eksekusi Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo di Pulau Ubi. Kemudian Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah. Pemimpinnya yaitu Amir Fattah dan Kiai Semolangu. Amir Fattah bertugas mengatur penggabungan laskar ke dalam TNI sehingga dapat berkenalan dengan anggota laskar. Amir Fattah membujuk anggota laskar berbalik arah mendukung Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia SM Kartosuwirjo. Pusat kekuatan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah berada di Tegal, Brebes, Kebumen. Pada tahun 1954, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah dapat ditumpat. Kemudian Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Sulawesi Selatan. Pemimpinnya adalah Kahar Mujakar. Latar belakang keinginan Kahar Mujakar agar seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang dibentuknya dimasukkan ke dalam TNI, tetapi tidak disetujui pemerintah. Pada Agustus 1951, Kahar Mujakar dan pasukannya melarikan diri ke hutan. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Mujakar bergabung dengan NII Kartosuwirjo. Operasi penumpasan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia memakan waktu lama karena A. menanamkan rasa kesukuan sehingga berakar di hati rakyat, B. mengenal sifat rakyat setempat, C. dapat memanfaatkan alam yang sangat dikenalnya. Pada 3 Februari 1965, Kahar Mujakar tertembak mati dalam sebuah kontak senjata dan
Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan dapat ditumpas. Kemudian ada DI atau TII Aceh, pemimpin Daud Beurewe atau Gubernur Aceh. Latar belakangnya adalah kekecewaan terhadap penurunan status daerah istimewa Aceh menjadi karesidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Pada 21 September 1953, Daud Beurewe mengeluarkan maklumat yang isinya Aceh bagian NII Kartosuwiryo. Atas inisiatif Kolonel Jassin diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada 17-28 Desember. Akhirnya tercapai kesepakatan dan pemberontakan dapat diselesaikan dengan baik. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Kalimantan Selatan. Pemimpin yaitu Ibnu Hajar. Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRJT melakukan penyerangan ke pos-pos TNI. Ibnu Hajar sempat menyerahkan diri, namun setelah merasa kuat kembali membuat kekacauan dengan bantuan Kahar Mujakar dan Kartosuwiryo. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar diangkat menjadi Panglima Tentara Islam Indonesia Wilayah Kalimantan TNI menggunakan operasi militer untuk menumpas gerakan tersebut. Pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian ada PKI Madiun 1948. Pemimpinnya adalah Musso. Latar belakang kekecewaan terhadap Kabinet Hatta yang tidak mengikut sertakan golongan sosialis komunis. Kedatangan Musso dari Moskow membawa kebijaksanaan jalan baru. Musso yang merupakan politik kerjasama antara orang komunis dan politik anti-imperialis di bawah pimpinan komunis. Musso menentang Kabinet Hatta yang dianggapnya telah menjual bangsa Indonesia kepada pihak imperialis atau kapasitas Belanda. Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat FDR. Pada 18 September, FDR atau PKI mengambil alih kekuasaan di Madiun dan Pati, lalu memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pemerintah bertindak menumpas pemberontakan PKI dengan melancarkan gerakan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution. Pada 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali. Musso berhasil ditembak mati, sementara tokoh-tokoh lain seperti Amir Syarifuddin ditangkap dan dihukum mati. Lalu ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemimpin yaitu Kapten Raymond Westerling. Tujuannya adalah mempertahankan kepentingan Belanda melalui negara boneka ciptaannya dalam sistem negara federal. Pada 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerbu kota Bandung dan menduduki kantor staf divisi Siliwangi. Langkah yang diambil pemerintah Republik Indonesia Serikat yaitu 1. Mengirimkan bantuan ke Bandung, 2. Mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasilnya, Komanda Pasukan Belanda mendesak Westerling meninggalkan Bandung. Pada sore hari itu juga pasukan APRA berhasil dilumpuhkan. Westerling sendiri berhasil melarikan diri. Peristiwa APRA menjadi salah satu sebab dibubarkannya negara Pasundan. Pemberontakan Andi Aziz. Pemimpinnya adalah Kapten Andi Aziz atau mantan KNIL. Latar belakangnya adalah suasana panas kota Makassar akibat demonstrasi pro atau kontra anti negara federal dan isu ditempatkannya pasukan dari Jawa di bawah pimpinan H.V. Walrang akan mendesak Andi Aziz dan pasukannya. Pada 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang dan menduduki kota Makassar. Setelah itu Andi Aziz mengeluarkan ultimatum yaitu negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan agar tetap berdiri menjadi bagian dari RIS. Tanggung jawab keselamatan daerah NIT agar diserahkan kepada pasukan KNIL.
yang telah masuk menjadi anggota APRIS. TNI yang bukan berasal dari KNIL tidak perlu turut campur. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta supaya tidak mengizinkan NIT dibubarkan dan bersatu dengan Republik Indonesia. Kemudian ada pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan ultimatum. Andi Aziz melakukan lapor diri ke Jakarta dalam tempo 4 kali 24 jam. Pasukannya dilarang keluar dari asrama dan senjatanya diserahkan kepada APRIS. Karena ultimatum tidak dipenuhi, maka pasukan gabungan APRIS di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang dikerahkan ke Sulawesi Selatan. Angkatan Laut mengerahkan kapal perang Hang Tuah, Banteng, dan Raja Wali. Angkatan Udara membantu dengan beberapa pesawat pembom B-25 Mitchell. Pada 15 April 1950, Andi Aziz menyerahkan dan dibawa ke Jakarta. Pasukan Andi Aziz dibubarkan dan NIT melebur ke dalam RI. Sementara itu, tokoh yang tidak setuju ide pembubaran NIT bergabung dengan gerakan separatis Republik Maluku Selatan. Kemudian ada Republik Maluku Selatan. Pendirinya yaitu Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumukil. Pada tanggal 24 April 1950 diproklamasikan Republik Maluku Selatan. Pemerintah mengirimkan tokoh asal Maluku seperti Dr. Leimena namun gagal. Sumukil bahkan meminta pengakuan dari Belanda, USA, dan UNSID. Kemudian ada pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirim operasi militer di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Pemerintah RIS mengirimkan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang pada 3 November 1950. Pasukan APRIS mendarat di Ambon untuk merebut benteng New Victoria. Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran tersebut. Akhirnya kota Ambon dapat dikuasai dan perlawanan RMS dapat dilumpuhkan. Sisa gerakan RMS melarikan diri ke negeri Belanda. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta atau PRRI atau Permesta. Latar belakang yaitu kondisi politik sistem parlementer tidak mantap. Kabinet tidak bertahan lama atau jatuh sebelum melaksanakan program-programnya. Jabatan penting dan strategis diduduki oleh orang yang tidak berkompeten, ditentukan oleh hubungan primordial dan kepartaian. Reuni Dewan Banteng menyepakati bahwa proses pembangunan, potensi, dan kekayaan daerah akan digali semaksimal mungkin berdasarkan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Letkol Ahmad Hussein atau Ketua Dewan Banteng memutuskan untuk mengambil alih pemerintah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljoharjo dengan alasan tidak berhasil membangun daerah Sumatera Tengah. Di Sumatera Selatan dibentuk Dewan Garuda yang menuntut otonomi seluas-luasnya. Dipertahankannya Dewi Tunggal Soekarno-Hatta meminta kepala daerah Sumatera Selatan Winarno Danuatmozo untuk menyerahkan kekuasaannya di Indonesia Timur. Letkol Sumual memproklamasikan Permesta yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Letkol Sumual menyatakan Indonesia bagian timur dalam bahaya sehingga pemerintahan diambil alih oleh pemerintah. Untuk meredakan pergolakan di daerah, diadakan Munas dan Munap yang bertujuan membahas usaha pembangunan sesuai kondisi daerah. Pada 30 November 1957 terjadi usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini. Pada 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Juanda mundur dalam jangka waktu 5 kali 24 jam. Pemerintah bertindak tegas dengan memecat tidak hormat Ahmad Hussein dan tokoh pemimpin Dewan Banteng lainnya. Perwira TNI AD KSHD AH Nasution membukukan Kodam Sumatera Tengah dan menempatkannya langsung di bawah KSHD.
Pada 12 Februari Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai PM. Kemudian, pada 17 Februari 1958, proklamasi PRRI mendapat dukungan dari Kolonel D.J. Somba. Pada 17 Februari 1958, proklamasi PRRI mendapat dukungan dari Kolonel D.J. Somba. Pemerintah pusat bertindak tegas dengan melakukan operasi militer gabungan Sabta Marga di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani. Pada 14 Mei 1958, pusat pertahanan pemberontak di Bukit Tinggi berhasil dihancurkan. Pemerintah juga bertindak tegas terhadap gerakan Permesta dengan memecat Kolonel Somba. Pemberontak PRRI atau Permesta dapat dilumpuhkan pada bulan Agustus 1958. Penyelesaian PRRI atau Permesta juga dilakukan melalui jalur perundingan dengan pimpinan pemberontak. Pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada para anggota gerakan PRRI atau Permesta yang kembali pada pemerintah RI. Demikianlah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.